bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum melaksanakan proses coaching ini ada sedikit yang saya bicarakan ya Ibu. Iya. Yang pertama itu nanti pada saat pelaksanaan coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu Hani sudah membaca rubrik penilaiannya untuk hari ini? Alhamdulillah sudah Ibu. Wah, luar biasa sekali Bu Hani ya. Ibu Hani sudah siap ya untuk melakukan coaching hari ini. Sebelum dilakukan observasi ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh? Ya, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Hani kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nanti yang Ibu Hani ingin yang Ibu Hani inginkan untuk saya amati lebih? Saya ingin Ibu mengamati bagian mendengarkan aktif. Pertanyaan yang ketiga, kemudian indikator tercapaiannya itu apa yang Ibu Hani harapkan dari observasi yang akan dilakukan? Indikator saya ini yang ingin saya lakukan yaitu dengan meningkatkan rasa percaya diri peserta didik di dalam kelas. Baik. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Karena kita sudah melakukan tahap pra-supervisi, selanjutnya Ibu Hani silakan melakukan coaching dan saya akan mengamati jalannya coaching yang Ibu Hani lakukan. Ya, siapa yang akan Ibu coaching? Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Firdona selaku rekan. Baik Ibu, disilakan. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu. Sehari-hari semoga proses coaching ini dapat memberikan manfaat bagi Ibu. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan dalam kegiatan coaching hari ini, Bu? Terima kasih Bu Hani telah meluangkan waktunya untuk hari ini sehingga saya bisa berbincang dengan Ibu. Jadi begini Bu, saya pun ingin berbicara tentang kondisi kelas saya. Saya pun ingin meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dan meningkatkan mereka itu agar memiliki rasa nyaman berada di dalam kelas sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Baik Ibu, saya mengerti dengan keadaan Ibu yang mengganggu pikiran Ibu jadi tidak nyaman. Apa yang membuat Ibu merasa begitu terbebani dan dari masalah ini? Ya, jadi sebenarnya saya merasa terbebani karena bagaimana peserta didik saya itu bisa berprestasi jika mereka itu tidak memiliki atau kurangnya rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Dari ketika mereka presentasi kelompok, itu ketika presentasi kelompok itu masih ada beberapa murid yang tidak percaya diri untuk mempresentasikannya. Sehingga saya merasa hal ini itu dapat berdampak untuk perkembangan pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah, peserta didik ini tidak aktif dalam pembelajaran dan capaian belajar peserta didik itu menjadi kurang maksimal. Oh iya, saya mengerti sekali perasaan Ibu. Baik Ibu, setelah kita memperbincangkan masalah Ibu, apa masih ada yang menjadi harapan Ibu selanjutnya? Ya, jadi di sini saya berharap melalui perbincangan kita ini saya bisa mendapatkan pencerahan atau solusi terhadap masalah yang sedang saya hadapi. Selain itu, saya juga bisa mengambil tindakan yang tepat untuk menyikapi permasalahan agar rasa keresahan saya ini bisa menjadi berkurang. Baiklah Ibu, walaupun waktu untuk berbincang kita ini sangat singkat, semoga melalui perbincangan ini kita bisa menghasilkan atau mewujudkan harapan Ibu tersebut ya Bu ya? Ya Bu. Kemudian apa yang menjadikan Ibu mengalami kesulitan dalam mewujudkan hal tersebut? Saya merasa peserta didik saya itu kurang percaya diri ketika saya minta untuk mereka mempresentasikan hasil diskusi secara berkelompok. Kemudian peserta didik juga kurang aktif terlibat dalam pembelajaran. Baik Ibu, kalau begitu apakah Ibu pernah mencoba untuk meminta solusi atau bantuan dalam menindaklanjuti masalah ini? Saya telah bercerita dan meminta pendapat dari rekan-rekan guru dan sudah saya terapkan, tetapi belum maksimal hasilnya. Jadi untuk langkah selanjutnya saya harus mencari solusi sendiri. Baik Bu, memang sulit permasalahan seperti ini ya Bu ya. Jadi bagaimana langkah selanjutnya Ibu untuk melakukan apa kira-kira untuk mengatasi masalah ini? Saya akan melakukan presentasi kelompok secara kontinu agar peserta didik dapat terbiasa dalam kegiatan tersebut.
dan saya akan menggunakan metode yang menyenangkan agar peserta didik dapat lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sehingga peserta didik itu yang awal mulanya tidak aktif menjadi aktif dan lebih percaya diri dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali itu Ibu. Lantas yang akan menjadi prioritas Ibu dan rencana aksi tersebut apa? Prioritas saya yang saya lakukan tentunya saya akan membangun kedekatan dengan para murid agar mereka menjadi lebih terbuka dan tidak merasa malu. Kemudian mempersiapkan metode pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik dapat mengeksplor kemampuan sesuai dengan minat peserta didik. Kemudian apakah rencana lain yang perlu Ibu lakukan? Saya sepertinya harus lebih bersemangat ya Bu dalam memotivasi dan bisa lebih memahami karakter dari peserta didik. Keren sekali Bu ya Bu Irdona sebenarnya solusinya ya Bu ya. Saya sangat mengapresiasi rencana aksi yang telah Ibu sampaikan tadi. Kalau boleh saya tahu Bu, kapan Ibu akan melaksanakan aksi tersebut? Saya akan memulainya besok Bu. Saya akan mulai melakukan pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik itu merasa nyaman dan dapat meningkatkan rasa percaya diri. Dan dapat juga tercipta siswa-siswa yang berprestasi. Saya bisa segera menghilangkan rasa khawatir dan tidak ada lagi beban dalam mengajar anak-anak saya. Baik, jika seperti itu siapa saja yang bisa membantu atau memberikan dukungan pada Ibu dan yang Ibu butuhkan agar rencana tindak lanjut ini dapat terlaksana dengan baik? Saya akan membutuhkan bantuan dari beberapa pihak Bu, di antaranya kepala sekolah, kemudian rekan kerja, rekan guru, murid-murid, seperti itu Bu. Saya sangat senang dengan perbincangan kita hari ini Bu Irdona, karena dari melalui perbincangan ini kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang. Saya berharap rencana yang tadi Ibu sampaikan dapat Ibu implementasikan di kelas sehingga Ibu dapat mengatasi masalah Ibu. Ibu jangan ragu untuk meminta dukungan kepada rekan sejawat atau dengan atasan supaya Ibu dapat melaksanakannya dengan baik. Baik Bu, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah Bu Hani sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan keluhan saya. Baik Ibu, terima kasih sama-sama ya Bu ya. Sebelum kita menutup coaching hari ini, saya akan menanyakan umpan balik dari Ibu atas aktivitas yang sudah kita lakukan. Pertanyaannya yaitu apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching oleh saya? Saya merasa senang ya Bu, karena di sini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya juga merasa senang karena keluh kesah saya itu bisa disampaikan dan didengarkan dengan baik oleh Bu Hani. Ibu, semoga bermanfaat ya Bu ya ke depannya dan terus bersemangat untuk mencerdaskan anak-anak kita. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Baik Bu Hani, setelah mengamati coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana menurut Ibu menilai performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya performa dalam coaching barusan yang saya lakukan itu saya sudah sesuai dengan alur tirta Bu. Apa yang membuat Ibu Hani menilai demikian? Karena coaching yang saya lakukan tadi sudah terlihat dari tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya apa dan aksinya, lalu yang terakhir itu saya melihat ada tanggung jawabnya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Ibu, silahkan. Ya. Alhamdulillah saya tadi mengamati tadi pada Ibu Hani melakukan coaching itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, mulai dari Ibu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, memberdayakan coaching untuk menemukan solusi permasalahan. Bagaimana menurut pendapat Ibu Hani mendengarkan ini? Saya sangat senang melalui coaching yang barusan saya lakukan, saya dapat membantu coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi sehari-hari. Namun demikian Ibu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Ibu Hani mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian Ibu Hani bisa menambahkan dengan memberikan klarifikasi terhadap apa yang sudah coach gali sehingga
semakin meyakinkan poin-poin penting dari coaching yang Ibu Hani lakukan. Bagaimana menurut Ibu Hani? Pendapat Ibu Hani? Saya akan memperbaiki coaching saya selanjutnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan poin-poin yang harus saya tangkap dari permasalahan sehari-hari itu. Selanjutnya untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Hani kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini sebagai rencana tindak lanjut? Rencana tindak lanjut saya ingin memperbaiki coaching saya dari membuat pertanyaan berbobot itu, kemudian dengan memberikan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Dari diskusi ini, apakah sudah ada gambaran yang ingin Ibu Hani lakukan untuk meningkatkan lagi performa di bagian mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Sudah ada Ibu, saya akan melakukan latihan terus-menerus dan melakukan coaching dengan beberapa rekan sehingga saya dapat mengasah dan membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Baik, kapan kira-kira Ibu Hani akan melakukannya, dengan siapa Ibu yang akan membantu Ibu? Saya akan melakukannya dengan rekan sejawat tentunya. Selain itu juga bisa dengan kepala sekolah untuk saya bertukar pengetahuan, dan saya juga akan melakukannya secepat mungkin. Baik, luar biasa sekali ya Ibu apa yang sudah Ibu lakukan. Mudah-mudahan sukses kedepannya. Baik Bu Hani, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama.